Salam sejahtera, renungan harian Mana Bread berjudul Doa, ditulis oleh Ellen G. White, bagian yang pertama. Melalui alam dan wahyu, melalui pimpinannya dan dengan pengaruh Roh Kudus, Allah berbicara kepada kita, tetapi tidak cukup hanya dengan ini saja, kita juga perlu membuka hati kita kepadanya. Untuk memperoleh kekuatan kehidupan rohani, kita harus mempunyai hubungan yang betul dengan Bapa kita yang di surga. Pikiran kita mungkin dapat ditarik padanya. Kita dapat merenungkan segala pekerjaannya, kemurahannya, berkat-berkatnya. Tetapi ini bukanlah berarti sudah berhubungan betul dengan Dia. Supaya berhubungan dengan Allah, kita harus mempunyai sesuatu yang hendak kita katakan padanya mengenai hidup kita yang sebenarnya. Doa adalah membuka hati kepada Allah sebagai kepada seorang sahabat. Doa itu perlu bukan karena supaya Allah mengetahui apa kita sebenarnya, melainkan untuk menyanggupkan kita menerima Dia. Doa bukanlah membawa Allah turun kepada kita, melainkan membawa kita kepadanya. Ketika Yesus masih berada di atas dunia ini, diajarnya muridnya bagaimana cara berdoa. Disuruhnya murid-murid itu mengajukan keperluan mereka sehari-hari ke hadapan Allah dan menyerahkan segala keluh kesah mereka kepadanya. Diberikannya jaminan kepada mereka bahwa permohonan-permohonan mereka akan didengar. Demikian pula jaminan yang diberikan kepada kita. Yesus sendiri ketika Dia berada di antara manusia sering berdoa. Juru selamat kita menyamakan dirinya sendiri dengan keperluan dan kelemahan-kelemahan kita. Dengan demikian, Dia menjadi seorang pemohon, mencari kekuatan dari Bapanya, supaya Dia dapat muncul dengan kekuatan menghadapi tugas dan pencobaan. Dialah teladan kita di dalam segala sesuatu. Dialah seorang saudara di dalam segala kelemahan kita. Sudah terkena coba di dalam segala perkara, sama seperti kita. Ibrani 4 ayat 15. Tetapi sebagai yang tidak berdosa, sifatnya mual terhadap kejahatan. Dia menahan pergumulan-pergumulan dan siksaan jiwa di dalam satu dunia yang penuh dosa. Sebab Dia dalam keadaan manusia, maka doa merupakan keperluan yang penting. Dia memperoleh penghiburan dan kegembiraan dalam perhubungan dengan Bapanya. Dan jika juru selamat manusia, Anak Allah, merasakan perlunya doa itu, betapa lagi orang yang lemah, fana, dan berdosa amat memerlukan doa yang tekun dan tetap. Bapa kita yang di surga menanti untuk mencurahkan kepada kita segala berkat-Nya. Hak kitalah mereguk sebanyak-banyak dari pancaran kasih yang tiada batasnya itu. Herannya ialah kita mendoa terlalu sedikit. Allah bersedia dan mau mendengar doa yang tulus dari anak-anak Allah yang rendah hati. Namun, masih juga banyak yang enggan dari antara kita menyatakan keperluan kita kepada Allah. Bagaimanakah anggapan-anggapan malaikat surga terhadap makhluk manusia yang lemah dan tidak berdaya, yang selalu dalam pencobaan, bila Allah yang mempunyai kasih yang tiada batasnya rindu kepada mereka, siap memberikan lebih banyak daripada yang dapat mereka minta atau pikirkan. Namun demikian, mereka itu amat sedikit berdoa dan imannya begitu kerdil. Malaikat-malaikat surga gemar bersujud di hadapan Allah. Mereka gemar tinggal dekat hadirat-Nya. Mereka menganggap hubungan dengan Allah sebagai kegembiraan yang paling tinggi. Sedangkan anak-anak dunia yang sangat memerlukan pertolongan yang hanya Allah sendiri dapat berikan, kelihatannya puas berjalan tanpa terang Roh Kudus, yaitu persekutuan dengan hadirat-Nya. Terima kasih telah bergabung. Sampai berjumpa lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.